Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desina Lestari dari kelompok 3. Saya akan ingin menjelaskan ulang tentang apa yang dijelaskan sama kelompok 2, yaitu tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Pengantar. Dalam materi ini, teman-teman akan diperkenalkan mengenai struktur kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Pengetahuan mengenai kalimat merupakan dasar sebelum melakukan kegiatan tulis-menulis. Penulisan kalimat merupakan pengembangan dari pengetahuan mengenai ejaan. Sebelum membahas tentang kalimat, akan dipaparkan mengenai dasar pembentukan kalimat, yaitu hakikat kalimat. Kurang-kurangnya di dalam suatu kalimat ragam resmi, baik itu lisan ataupun tulisan, harus memiliki subjek S dan predikat P. Jika tidak memiliki S dan P, maka kata itu hanya disebut sebagai frasa. Ciri-ciri kalimatnya yaitu 1. Berintonasi akhir. 2. Minimal terdiri atas subjek dan predikat. 3. Predikat transit disertai objek instransif dapat diikuti pelengkap. 4. Mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. 5. Menggunakan urutan yang logis dan dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Unsur sintaksis kalimat. Berdasarkan unsur pembentukannya, kalimat terdiri sebagai berikut. 1. Klausa. 2. Frasa. 3. Kata. Unsur sintaksis kalimat. Berdasarkan dari unsur sintaksis, kalimat terdiri sebagai berikut: subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek. Fungsi keberadaan subjek di dalam kalimat: membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk, memperjelas makna, menjadi pokok pikiran. Ciri-ciri subjek: merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa, dapat disertai kata ini atau itu. Predikat. Predikat menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Pada umumnya predikat merupakan kata kerja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga berupa kata bilangan, kata benda, frasa, keterangan, maupun kata sifat. Objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenal perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Ciri-ciri objek menurut Wijono adalah sebagai berikut. 1. Berupa kata benda, tidak didahului kata depan, mengikuti secara berlangsung di belakang predikat transkrip, jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transkrip, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat dipastikan. Pelengkap. Ciri-ciri pelengkap menurut Wijono: bukan unsur utama, tetapi tanpa pelengkap kalimat itu tidak jelas dan tidak lengkap informasinya. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, ciri-ciri keterangan menurut Wijono sebagai berikut: bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan. Pola kalimat dasar. Berdasarkan fungsi dan peranan gramatikalnya, ada 8 pola kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu SP, saya mahasiswa baru; SPO, rentil mendapat sepeda baru; SPPL, beliau menjadi ketua koperasi; SPKET, kami tinggal di Jakarta; SPOPL, Hasan mengirim ibunya uang; SPOKET, Pak Bejo menabung uang di bank; SPPLKET, saya bermain bola di kamar; SPOPLKET, saya memberikan adik sepeda baru di Jakarta. Jenis kalimat. Berdasarkan unsur pembentukannya, kalimat berkuasa. Kalimat ini terdiri atas SP disertai O, PL, dan K atau tidak. Berdasarkan bentuknya, kalimat tunggal terdiri atas suatu objek dan satu predikat. Berdasarkan bentuk predikatnya, pola kalimat tinggal dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kalimat berpredikat. 2. Kalimat ini disebut sebagai kalimat ekuatif. 3. Kalimat berpredikat adjektiva. 4. Kalimat berpredikat numarelia. 5. Kalimat berpredikat frasa proporsional. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan.
Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah sebuah penggabungan antara dua klausa atau lebih, di mana kedudukannya terdapat unsur yang bertingkat. Berdasarkan fungsinya, kalimat berita atau pernyataan deklaratif, kalimat pertanyaan, kalimat perintah, kalimat seruan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pendengar atau pembaca. Syarat kalimat: 1. Gagasan, kesepadaan, ketegasan penekanan, kehematan, kepararelan atau kesejahteraan, kecermatan, kepaduan, kolegosian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.